Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai alat dan bahan laboratorium kimia. Sebelum praktikan melakukan eksperimen, alangkah baiknya kita mengenal tanda bahaya dari bahan kimia. Bahan berbahaya biasanya itu sudah diberi tanda atau simbol. Simbol berupa api ini menunjukkan bahan kimia bersifat oxidizing atau mudah teroksidasi yang dapat menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan yang sifatnya mudah terbakar. Umumnya terjadi akibat reaksi dengan udara yang panas, percikan api, atau reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Contoh bahan kimia yang bersifat oxidizing ini misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Selanjutnya yaitu simbol berupa gambar nyala api menunjukkan bahan kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar. Biasanya berupa gas pada suhu normal dan disimpan dalam tabung kedap udara bertekanan tinggi. Simbol flammable gas ini mudah terbakar, biasa digunakan untuk transportasi atau penyimpanan gas yang mudah terbakar. Contohnya itu ada butana dan propana. Simbol gas tidak mudah terbakar digunakan dalam transportasi gas non mudah terbakar. Seringnya tidak berbahaya, terutama jika di ruang terbuka. Simbol cairan mudah terbakar bisa ditemukan di laboratorium bahan kimia dan juga bisa ditemukan di tempat umum seperti pom bensin. Contoh bahan bersimbol flammable tersebut seperti aluminium alkil fosfor. Selanjutnya, simbol yang menandakan bahan padat mudah menyala bila kontak dengan sumber penyalaan dari luar, seperti api atau percikannya. Bahan ini mudah menyala jika mengalami gesekan, seperti sulfur, fosfor, picric acid, magnesium, aluminium powder, kalsium resinate, dan hesamin. Padatan yang mudah terbakar langsung ditandai di laboratorium, maka jika menyadari harus menghindari dari bahan ini. Simbol ini menunjukkan bahwa pada umumnya harus dihindarkan dari lingkungan yang basah. Selanjutnya yaitu simbol berupa gambar tengkorak dan tulang bersilang. Bahan ini bersifat toksik atau beracun bagi manusia. Dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit, maupun mulut. Yang bisa diakibatkan dari bahan kimia ini bersifat keracunan akut dan kronis, bahkan dapat menyebabkan kematian pada konsentrasi yang tinggi. Simbol atau tanda ini biasa digunakan untuk transportasi gas beracun pada tabung gas atau juga kadang digunakan sebagai indikator pada kendaraan. Beberapa contoh bahan kimia yang bersifat beracun yaitu ada arsen triklorida dan merkuri klorida. Selanjutnya ada simbol berupa gambar silang. Simbol ini menunjukkan sifat bahan kimia yang bersifat harmful atau berbahaya. Dapat berbahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu, baik berupa padatan, cairan, ataupun gas. Jika terjadi kontak melalui inhalasi atau pernafasan, melalui mulut, ataupun melalui kontak kulit. Contoh bahan kimia yang bersifat harmful ini, misalnya ada peridin. Selanjutnya, simbol berupa gambar tanda seru ini menunjukkan
bahan kimia yang bersifat iritan. Jika bahan berkontak langsung dengan kulit dan selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Contoh bahan kimia yang bersifat iritasi yaitu ada amonia dan benzil klorida. Selanjutnya, ada dua gambar yang ditetesi cairan korosif. Ini bahan kimia yang bersifat korosif yang dapat menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit dan juga dapat menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya dilihat dari tingkat keasamannya. pH dari bahan tersebut ini biasanya pada kisaran kurang dari 2 ataupun lebih dari 11,5. Beberapa contoh bahan korosif ini misalnya ada belerang oksida dan klor. Selanjutnya, simbol berupa gambar pohon dan media lingkungan serta ikan. Bahan kimia ini bersifat bahaya bagi lingkungan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan baik tanah, udara, perairan, ataupun mikroorganisme. Bahan kimia ini dapat merusak atau menyebabkan kematian pada organisme akuatik ataupun bahaya lainnya seperti merusak lapisan ozon dan juga persisten di lingkungan. Adapun beberapa contoh bahan kimia yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan yaitu ada tetraklorometan, tributil timah klorida, dan petrol. Bahan kimia yang ditandai dengan simbol gambar kepala dan gambar menyerupai bintang segi 6 pada dada menunjukkan jika terpapar dalam jangka pendek, jangka panjang ataupun berulang dapat menyebabkan efek kesehatan seperti karsinogenik, yaitu menyebabkan sel kanker, teratogenik, yaitu sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio, mutagenik, yaitu sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah genetik, serta gangguan saluran pernafasan, toksitas terhadap sistem reproduksi dan organ sasaran spesifik. Contoh bahan kimia dengan simbol ini yaitu ada toluen, metanol, heksan, kloroform, dan petroleum benzen. Sebagai contoh bahan kimia yang diberi label yaitu ada benzena dan asam sulfat. Asam sulfat H2SO4 diberi label memiliki sifat korosif, toksik, dan karsinogenik. Asam sulfat memiliki sifat bahaya yaitu cairan dan uapnya bersifat korosif terhadap kulit, mata, dan saluran pernafasan, dan juga mudah bereaksi dengan air, menghasilkan panas, dan terjadi percikan. Mengetahui tanda bahaya di laboratorium sangat menguntungkan kita dan menghindarkan diri kita dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki laboratorium untuk melakukan praktikum, sebaiknya praktikan menggunakan alat keselamatan sebagai tindak pencegahan. Jangan sampai terhirup, tertelan, maupun kontak langsung dengan kulit dengan cara menggunakan jas, sarung tangan atau latex, kacamata, menggunakan masker, dan juga sepatu yang tertutup. Selalu jaga kebersihan, dilarang makan, dan juga dilarang merokok. Selanjutnya, kita akan mengenal alat laboratorium. Yang pertama, ada tabung reaksi. Terbuat dari kaca ataupun plastik yang fungsinya untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair ataupun padat. Utamanya itu digunakan untuk uji kualitatif. Selanjutnya ada pembersih tabung reaksi. Gunanya untuk membersihkan tabung reaksi. Selanjutnya ada penjepit. Tabung reaksi biasa terbuat dari kayu ataupun kawat.
digunakan untuk memegang tabung reaksi pada saat pemanasan. Rak tabung reaksi umumnya terbuat dari kayu, berfungsi sebagai tempat tabung reaksi dikeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Batang pengaduk digunakan untuk mencampurkan larutan dan juga untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Selanjutnya ada plat tetes terbuat dari bahan porselen, umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang, yang digunakan sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan dalam jumlah yang sedikit. Mortar dan alu. Mortar yaitu bagian bawah, sedangkan alu bagian batang yang kita pegang. Berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang bersifat padat atau kristal. Kawat kasa terbuat dari kawat dan asbes, diletakkan di atas lampu spiritus dan disanggah oleh kaki 3 atau tripod pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan berjalan maksimal. Fungsi kawat kasa ini yaitu untuk menahan beker ataupun labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Kaki 3 atau tripod terbuat dari besi, dipakai untuk meletakkan benda yang akan dipanaskan di atas Bunsen. Bunsen atau lampu spiritus pada umumnya terbuat dari gelas, namun ada juga yang terbuat dari stainless steel. Pada bibir botol terdapat sebuah sumbu yang berbahan bakar spiritus. Klem statif. Alat ini digunakan untuk menjepit peralatan gelas dan menempel pada statif. Labu ukur atau labu takar digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Terbuat dari kaca berbentuk labu yang memiliki keakuratan yang tinggi. Umumnya berwarna transparan, dilengkapi dengan penutup yang tahan terhadap reaksi dan bahan kimia, seperti bahan polietilen. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan yang memiliki skala dan terdiri dari berbagai macam ukuran. Berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari gelas dari bahan plastik polipropilen yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Selanjutnya ada hot plate atau pemanas listrik, digunakan untuk memanaskan bahan atau zat kimia. Timbangan digunakan untuk menimbang zat-zat yang akan digunakan dalam reaksi. Gelas beker atau gelas kimia digunakan untuk tempat larutan dan untuk memanaskan larutan seperti menguapkan atau memekatkan larutan. Gelas beker ini bukan alat ukur meskipun mempunyai skala volume kira-kira. Biasa digunakan untuk bahan kimia yang bersifat korosif dan juga untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau hilangnya cairan. Gelas beker ini biasanya dipasangkan dengan gelas arloji sebagai penutup. Erlenmeyer berfungsi untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Memiliki variasi ukuran mulai dari 50 sampai 500 ml. Pipet ukur digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dan memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pipet volume atau pipet gondok merupakan alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian tinggi yang memiliki volume bagian menggelembung di tengahnya. Fungsinya yaitu untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat
dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Hal ini dikarenakan bentuk dari pipet ini berupa pipa kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atasnya. Selanjutnya ada karet penghisap atau filler. Ini ada dua contoh. Filler, alat yang digunakan untuk menyedot larutan, biasanya dipasangkan pada pangkal pipet. Bisa pipet volume ataupun pipet ukur. Sendok dan spatula digunakan untuk mengambil zat bahan kimia padat yang akan ditimbang atau direaksikan. Pinset dipakai untuk memegang preparat yang terbuat dari stainless steel. Termometer dipakai untuk mengukur suhu. Mengukur suhu larutan baik suhu rendah maupun suhu tinggi. Indikator universal adalah alat untuk menunjukkan beberapa perubahan warna pada rentang pH antara 1 sampai 14 untuk menunjukkan keasaman atau kebasahan larutan. Warna-warna yang ditunjukkan dari indikator universal ini menandakan pH larutan. Corong kaca terbuat dari gelas yang digunakan untuk memasukkan cairan ke tempat yang sempit mulutnya, seperti labu ukur, buret, dan lain-lain. Selanjutnya ada buret, terbuat dari gelas yang mempunyai skala dan kran, digunakan untuk titrasi, yaitu untuk mengukur volume cairan yang keluar, seperti halnya pipet. Keran fungsinya untuk mengeluarkan dan menghentikan cairan yang keluar, dan volumenya dapat diketahui pada skala yang tertera pada buret. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.